Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama Bu Ratna dalam pelajaran matematika. Bu Ratna harap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kebersihan serta kesehatan kalian. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Bu Ratna sampaikan dapat kalian mengerti dan bermanfaat. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang integral tak tentu. Nah, gimana integral tak tentu, masih ingat? Integral tak tentu itu merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang integral tentu. Jadi, jika kalian bisa mengerjakan integral tak tentu, maka kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan integral tertentu, karena integral tertentu ini materi prasyaratnya adalah integral tak tentu. Jadi jika kalian tidak bisa mengerjakan atau mengintegralkan suatu fungsi, maka kalian juga tidak dapat menyelesaikan namanya integral tertentu. Karena integral tertentu itu apa? Integral yang memiliki batas. Batasnya dari berapa sampai berapa, yaitu batas bawah hingga batas atas. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, kita akan berbicara tentang integral tertentu. Nah, ini ada teorema fundamental kalkulus tentang integral tertentu. Jadi, integral tertentu itu merupakan jika fx kontinu pada interval tertutup, di mana x lebih besar atau sama dengan a, x lebih kecil atau sama dengan b, dan fx merupakan anti turunan dari fx pada interval yang sama, maka diperoleh integral dengan batas bawah adalah a hingga batas atasnya adalah b. Fx dx sama dengan fx, ini yang sudah diintegralkan, diberi batas a sampai b, nanti hasilnya fungsi b dikurangi fungsi a. Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada 4 contoh yang akan Bu Ratna jabarkan, jadi kalian silahkan simak baik-baik. Untuk contoh pertama, kita baca dulu. Integral dari 0 sampai 2 x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 dx. Jadi, yang pertama kali harus kalian kerjakan atau lakukan adalah mengintegralkan si fungsi ini, si fungsi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Oke, di capture dulu ya. Oke, sudah semua ya, sudah terlihat. Nah, ini soalnya. Sekarang kita integralkan. Kalau lupa, Bu Ratna ingatkan di mana rumus integral sendiri adalah integral kita ke integral tak tentu dulu ya, berarti integral kalau ada AXN, maka integralnya adalah A xn plus 1 per n plus 1, gini ya. Nah, sekarang kita boleh memulai dari mengintegralkan si x kuadrat terlebih dahulu. Berarti di sini a-nya tidak ada angka ya di depannya x, berarti a-nya adalah 1. Maka integral dari x kuadrat adalah 1 per pangkat ditambah 1. Berarti 2 tambah 1, x-nya juga pangkat tambah 1, gitu ya. Kita lanjutkan ke 2x. A-nya adalah 2, berarti 2 per pangkatnya x 1 ya, kalau tidak terlihat ya. Kalau tidak ada seperti ini berarti 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1. Gimana dengan yang 3? 3 ini tidak memiliki variabel, dia hanya integral 3 dx. Berarti integralnya adalah 3x. Nih, sekarang kita kerjakan. 1 per 2 tambah 1, 3, ini x pangkat 3, dikurangi 2 per 1 tambah 1, 2, x kuadrat
ditambah 3x. Nah, karena ini integral tertentu yang memiliki batas 0 sampai 2, maka di belakang fungsinya yang sudah kita integralkan diberi garis lurus, kita kasih batas 0 sampai 2, gini ya. Nah, terus gimana? Kok ada 0 sampai 2-nya ini buat apa? Caranya, kita substitusikan dulu dari yang atas. Jadi x di sini, yang x pangkat 3, x kuadrat, dan x di sini, kita ganti angkanya pertama dengan yang paling besar atau batas atas terlebih dahulu. Ini di stabilo dulu jawabannya. Nah, ini kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan lagi. Kita sederhanakan aja ya, itu 1/3 tidak bisa disederhanakan, kita biarkan menjadi 1/3. 1/3 x pangkat 3, 2 dibagi 2 habis ya, 1 ya. Berarti tinggal x kuadrat ditambah 3x, batasnya 0 sampai 2. Nah, jadi kalau kalian tidak bisa atau belum paham untuk cara mengintegralkan suatu fungsi, kalian nanti akan kesulitan untuk menentukan integral tertentunya. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi, yaitu menggunakan integral tak tentu. Sekarang kita substitusikan dulu dari yang atas, boleh seperti ini. Berarti kita substitusikan x-nya f2. Yang ada x-nya kita ganti dengan angka 2. Maka di sini 1/3, 2 pangkat 3 dikurangi, x-nya ini juga diganti 2, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Nah, ini dihitung sekarang. 2 pangkat 3. Ingat, kalau seperti ini dipangkatkan terlebih dahulu, baru dikalikan. Jangan dikalikan dulu baru dikuadratkan. Maka ini dikuadratkan dulu, dipangkatkan 3 dulu. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 1, 8/3. Dikurang 2 kuadrat 4, ditambah 3 kali 2, 6. Nah, ini kalian hitung berapa hasilnya. Kalau kita hitung, ini 8/3, maka disamakan penyebutnya semuanya. Jadi 3, maka 3 dibagi 1, 1 dikali 8, 8, dikurang, ini kan per 1 ya, sama aja ya. Nah, 3 dibagi 1, 3 kali 4, 12, 3 dibagi 1, 3 kali 6, 18. Berarti 8 dikurangi negatif 12, atau 8 dikurangi 12 itu negatif 4, negatif 4 ditambah 18, 14. Yang atas jawabannya 14/3. Nah, sekarang kalian substitusikan batas bawahnya. Ini batas bawahnya adalah 0. Seperti tadi di teorema fundamental kalkulusnya integral tertentu, batas atas, hasil batas atas nanti dikurangi dengan hasil batas bawah. Maka kalian sekarang mencari F0 atau batas bawahnya. Maka di sini F0. Yang ada X-nya kalian ganti dengan 0. Maka di sini 1/3, 0 pangkat 3 dikurangi 0 kuadrat. Aduh, kok nggak terlihat? Bentar. 0 pangkat 3, yang ini 0 kuadrat ditambah 3 kali 0. Kalau di sini terlihat 0 pangkat 3 jelas 0, 0 kali 1/3 0, ini 0 kuadrat 0, 3 kali 0, 0. Maka ini jawabannya adalah 0. Nah, tadi di depan sudah dikatakan batas atas dikurangi hasil batas bawah. Di sini dapat batas atasnya hasilnya adalah 14/3. Kemudian batas bawahnya yaitu 0, jawabannya adalah 0. Maka langsung 14/3 dikurangi 0. Maka jawabannya adalah 14/3. Selesai. Jadi hasil dari integral 0 sampai 2, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 dx itu adalah 14/3. Mungkin masih belum paham ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 biar semakin paham. Sebentar, ini di save dulu. Oke, kita ke contoh soal nomor 2. Kita baca dulu. Integral 2 sampai 4 2x dikurangi 4 dx. Nah,
Ini lebih pendek. Jadi yang pertama kali harus diintegralkan terlebih dahulu. Integralkan 2x dan negatif 4 terlebih dahulu. Kita integralkan, maka itu yang 2x 2 per pangkatnya berapa di sini? 1. Maka 1 tambah 1 x juga ikut 1 tambah 1. Kemudian yang 4 ada variabel? Nggak ada ya. Jika integral tidak memiliki variabel, maka langsung jadi 4x. Dikasih batas, karena ini integral tertentu, batasnya dari 2 hingga 4. 2 sampai 4. Caranya sama seperti contoh soal nomor 1, namun di nomor 2 ini lebih sederhana. Nah, ini kita hitung sekarang. Berarti itu 2 per 1 tambah 1, 2 x kuadrat, 1 tambah 1, 2 ya, dikurangi 4x, di mana batasnya adalah 2 sampai 4. Nah, 2 dibagi 2, 1, jadi ini hasilnya tinggal x kuadrat dikurangi 4x, di mana batasnya 2 sampai 4. Sama caranya seperti tadi, kita substitusikan dulu batas atasnya. Sini ya. Set. Astagfirullah, susah sekali. Kita substitusikan dulu batas atasnya, berarti F4 dulu. F4. Semua X berarti diganti dengan angka 4. Berarti ini X kuadrat jadi 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4. Berarti dikurangi 4 kali 4. Nah, 4 kuadrat berarti 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Maka hasilnya di sini berapa? 0. 0 ya untuk F4 ya. Sekarang kita hitung F selanjutnya atau batas bawah, yaitu F2. F2. Berarti yang ada X-nya di sini diganti dengan angka? Di angka 2. Ganti dengan angka 2 ya, karena batas bawahnya diminta di situ 2. Maka itu X kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. 2 kuadrat itu 4, dikurangi 4 kali 2 itu 8. 4 dikurangi 8 yaitu berapa? Negatif 4. Batas atas kurangi batas bawah. Batas atas tadi 0 dikurangi batas bawah. Batas bawah ini hasilnya negatif 4. 0 dikurangi negatif 4. Ini ada min jadi plus. Maka 0 ditambah 4 hasilnya 4. Nah, gampang kan? Ya, kalau ini lebih sederhana maka hitungannya lebih mudah. Jadi integral 2 sampai 4 di mana fungsinya adalah 2x dikurangi 4 dx itu hasilnya adalah 4. Biar tambah paham lagi, kita coba 2 contoh terakhir, yaitu contoh nomor 3 dan nomor 4. Di contoh nomor 3 ini sedikit berbeda dan agak panjang. Integral dari negatif 2 hingga 1 di mana fungsinya adalah 3x dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 2x. Nah, gimana caranya? Berarti kalian harus mengalihkan, ini dikali pelangi dulu. Kalau sudah dikali pelangi, kemudian diintegralkan, baru disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Oke, kita coba kerjakan ya. Oke, sekarang kali pelangi dulu. Ganti pena dulu, biar nggak bosan. Itu 3x min 2 dikali 4 dikurangi 2x, berarti gini. 3 kali 4, 3x kali 4, berapa? 12x. Selanjutnya, 3x kali negatif 2x. Negatif 3 kali 2, 6. Karena x-nya ada 2, maka x kuadrat. Lanjut, negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2x. Negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4x. Biar lebih mudah kita urutkan dari pangkat tertinggi, maka di sini integral pangkat tertingginya yaitu negatif 6x
negatif 6x kuadrat ya, maka di sini negatif 6x kuadrat, kemudian dilanjutkan dengan yang x, ditambah 12x, ditambah 4x, dikurangi 8. Maka ini hasilnya adalah integral negatif 6x kuadrat, 12 tambah 4, 16x, dikurangi 8. Nah, seperti ini. Sampai sini udah selesai? Sampai sini jangan langsung disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya ya. Karena apa? Karena ini hanya dikali pelangi. Jadi belum kita integralkan. Jadi tugas selanjutnya yaitu mengintegralkan si min 6x kuadrat ditambah 16x dikurangi 8 dx. Ini ada dx-nya. Oke, sekarang kita integralkan dulu. Berarti ini negatif 6 per pangkat tambah 1, 2 tambah 1, x 2 tambah 1, ditambah 16 per pangkat tambah 1, pangkatnya 1, 1 tambah 1, x 1 tambah 1, gitu ya. Dikurangi 8 tidak memiliki variabel, berarti kalau diintegralkan tinggal ditambahkan variabel. Kita hitung sekarang, min 6 per 3 x pangkat 3 ditambah 16 per 2x kuadrat min 8x. Nah, udah. Kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan lagi. Negatif 6 dibagi 3 berarti negatif 2x pangkat 3. Kemudian 16 dibagi 2 ditambah 8x kuadrat dikurangi 8x, gitu ya. Sekarang kita substitusikan. Batasnya dari berapa nih? Negatif 2 sampai 1. Kita substitusikan dulu yang ke 1 atau batas atasnya. Negatif 2 sampai 1. F1 dulu. F1. Semua yang ada x kita ganti dengan angka 1, berarti ini negatif 2, 1 pangkat 3 ditambah 8, 1 kuadrat dikurangi 8 kali 1. 1 pangkat 3 itu 1. 1 kalau dipangkatkan berapa tetap hasilnya 1. Berarti ini 1 kali negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. 1 kuadrat 1, 1 kali 8, 8. Dikurangi 8 kali 1, 8. Negatif 2 tambah 8, 6. 6 dikurangi 8, negatif 2. Nah, sekarang kita substitusikan batas bawahnya yaitu negatif 2. F negatif 2. Yang ada x-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka di sini min 2 pangkat 3 ditambah 8 min 2 kuadrat min 8 kali min 2. Hati-hati salah di plus minusnya, biasanya kebanyakan kalian kurang teliti di plus minusnya. Ingat, bukan dikalikan dulu baru dipangkatkan, tapi dipangkatkan terlebih dahulu. Ya, ini negatif 2, kalian pangkatkan dulu dengan 3, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatifnya sampai berapa kali tuh? 3 kali, berarti negatif tetap hasilnya. 2 kali 2 kali 2, 8. Negatif 8 ini ya hasilnya ya. Negatif 8 kali negatif 2. Min 8 kali min 2, 16. Ditambah negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali 8, 32. Ditambah negatif 8 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 8 kali 2, 16. Dihitung sekarang. 16 tambah 32 tambah 16. 64. Ingat tadi gimana? Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas hasilnya negatif 2 dikurangi batas bawah. Batas bawah berapa nih? 64. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Punya hutang 2 kok ngutang lagi 64. Utangnya tambah banyak. Berarti hutangnya jadi berapa sekarang? Negatif 66.
Nah, ini cukup panjang ya kalau dia belum dikalikan seperti ini. Ingat, kalau ada soal yang belum dikalikan pelangi seperti ini, kalikan dulu, kemudian diintegralkan, jangan lupa, jangan langsung disubstitusikan batas-batasnya, baru disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Oke, satu soal terakhir, mari kita selesaikan ini. Nah, yang terakhir ini mudahlah. Integral dari 1 sampai 2 di mana fungsinya adalah x kuadrat ditambah 3. Oke. Kita integralkan terlebih dahulu ya. Ini sama tadi sudah ada integral x kuadrat itu langsung saja berarti 1 per pangkat tambah 1, pangkatnya 2 tambah 1, 3. Ini Bu Ratna langsung paham ya? X-nya menjadi pangkat sama seperti ini ya, 3 ditambah 3, nggak ada variabelnya, diintegralkan maka langsung menjadi 3x. Dikasih batasnya di sini 1 sampai 2. Pertama substitusikan dulu yang batas atas, berarti F2. Yang ada X-nya yang sudah diintegralkan kita ganti dengan angka 2. Berarti ini 1 per 3, 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2. 1 per 3, 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 6. 8 per 3 ditambah 6, maka hasilnya adalah berapa? Disamakan penyebutnya kalau bingung. Nah ini 3 dibagi 3, 1 kali 8, 8. Ini langsung dikalikan berarti 3 kali 6, 18. 18 tambah 8. 26 per 3. Sekarang kita hitung batas bawahnya. Berarti F1. X yang ada di fungsi yang sudah diintegralkan kita ganti dengan angka 1. Maka di sini 1/3, 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1. 1/3, 1 pangkat 3, 1 ya. 1 kali 1/3 ya tetap 1/3 ditambah 3. Bingung? Samakan penyebutnya. 3 dibagi 3, 1 kali 1, 1. 3 dibagi 1, ini per 1 ya sama aja ya. Atau langsung 3 kali 3 boleh 9. 1 tambah 9, 10 per 3. Nah, sekarang kita hitung batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas kurangi bawah. Di mana batas atas adalah 26 per 3, batas bawah yaitu 10 per 3. 26, karena ini dilihat, ini penyebutnya sudah sama semua, maka pembilangnya tinggal dikurangkan, 26 dikurangi 10, 16 per 3. Nah, sudah selesai, maka jawaban dari integral dari 1 sampai 2, di mana fungsinya adalah x kuadrat ditambah 3, dx itu hasilnya adalah 16 per 3. Nah, tolong hati-hati apabila mendapatkan soal integral dan di situ adalah hasil integralnya yaitu pecahan seperti ini. Nah, biasanya kalian males ngitung nih kalau dapat pecahan seperti ini ya. Karena yang pecahan seperti ini lebih kompleks daripada nanti hasil integralnya sudah menjadi bilangan bulat biasa, maksudnya 2x atau 3x kuadrat, itu lebih mudah. Sebentar disimpan dulu. Sudah selesai nih ya, udah sampai contoh 4. Nanti di PPT-nya sudah Bu Ratna Sudah Bu Ratna lampirkan. Ini jawabannya sudah ada di sini nih. Nah, sudah ada ya. Nanti bisa kalian pahami lagi. Tapi nanti coret-coretannya juga akan Bu Ratna lampirkan di PPT-nya. Nah, sama semua ini kalau kalian lihat. Nah, ini sedikit yaitu aplikasi integral tak tentu. Jadi kemarin kita sudah mempelajari integral tak tentu. Jadi di integral tak tentu dan integral tertentu itu ada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sini akan Bu Ratna jabarkan sedikit tentang aplikasi integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu ekonomi dan fisika. Kalau di ekonomi itu dikenal dengan fungsi marginal atau fungsi total. Nah, itu biasanya kalau di anak akuntansi gitu ya, tahu ya.
ada fungsi marginal, atau di bank-bank itu ada marginnya. Nah, itu kita bisa menggunakannya menggunakan integral untuk menghitung suatu kasus misalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya dalam bidang ekonomi, nanti bisa kalian pelajari. Untuk aplikasi integral tertentu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena ini kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu luas benda putar dan luas suatu daerah dan volume benda putar. Nah, itu merupakan aplikasi dari integral tertentu. Oke, ya ketemu lagi. Oke, sampai di sini tentang materi integral tertentu. Jadi integral tertentu itu konsepnya kalian harus bisa dulu mengintegralkan suatu fungsi, kemudian kalian substitusikan batas atas, kemudian batas bawah, dan hasil batas atas dikurangi batas bawah. Maka itulah hasil dari integral tertentu suatu fungsi. Apabila masih ada yang belum paham tentang integral tertentu, boleh WhatsApp Bu Ratna. Nah, di sini sudah Bu Ratna lampirkan nomor HP. Apabila kalian tidak menyimpan atau kalian lupa, boleh WhatsApp, Bu, bingung yang ini, silahkan tanyakan. Karena nanti kaitannya dari integral tertentu. Jadi itu dari awal materi prasyaratnya itu adalah integral tak tentu. Jadi kalau integral tak tentu belum bisa lanjut ke integral tertentu. Integral tertentu belum bisa lanjut ke luas daerah dan volume benda putar. Nah, jadi kalian harus paham dari konsep awal, yaitu integral tak tentu. Oke, jika ada yang tanyakan jangan lupa WhatsApp. Jangan lupa mengisi presensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen jika kalian ingat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah, sering-sering cuci tangan, hindari kerumunan, semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Coba